Hai Bun, ketemu lagi nih dengan BM Sun. Kali ini aku mau memasak ikan keranjangan ya. Dimasak aja seperti kita lihat nanti ya seperti apa masaknya. Ada Bun, bahan yang saya perlukan tentunya ya ikan keranjangan ya. Saya menggunakan 3 buah keranjang yang nanti isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ikan keranjangan 6 ekor. Terus ada cabai 10 buah. Nanti kalau kurang pedas kalian bisa nambahin cabenya ya. Terus ada bawang merah 10 siung saja udah cukup. Terus bawang merah tadi udah ya. Bawang putih ada 4 siung dan juga jahe 1 ruas saja udah cukup ya. Kalau kalian pengen nambahin juga boleh supaya rasa jahenya itu lebih terasa. Terus ada tomat 5 buah, garam setengah sendok teh saja udah cukup. Terus ada gula 1 sendok makan. Saya menggunakan gula pasir ya. Kalian bisa menggunakan gula merah ya ataupun gula ya. Terus daun bawang 2 helai, air 150 liter dan minyak goreng secukupnya saja nanti untuk menggoreng dan juga menumisnya ya. Oke, kita cekidot langsung aja ke proses pembuatannya seperti apa. Untuk proses pembuatan yang pertama kita akan menggoreng ikan keranjangannya ya, digoreng sampai benar-benar garing gitu ya. Nanti kita akan dimasak ya. Untuk tahapan pertama itu pokoknya kita menggoreng ya, menggoreng di sini ikan keranjangnya sampai benar-benar terendam ke dalam minyak gitu ya. Gunakanlah minyak yang banyak. Terus apinya juga api yang kecil saja ya. Nanti kalau terlalu besar nanti ikannya ini akan bisa meletup itu ya, atau meledak ya. Biasanya meletupnya itu karena apa ya, karena kepalanya gitu ya, karena kepalanya digoreng itu kepalanya bukan kepala, sorry. Biasanya yang meledak itu adalah bagian matanya ya, sering meledak itu ya ketika ikan keranjang itu digoreng gitu ya. Kayak kita goreng aja, jangan pernah ditinggalkan gitu ya, nanti gosong gitu ya. Pokoknya nanti kita balik, tapi ya baliknya itu jangan terlalu sering ya, nanti akan hancur gitu ya. Inilah tekniknya ketika kalian menggoreng ikan keranjang itu. Nah itu kan meledak tuh tadi. Oke, itu karena bagian apa ya, bagian matanya gitu ya, biasanya yang meledak gitu ya. Oke, kita balik ya sekali saja ya. Nanti kalau sering dibalik itu biasanya akan hancur atau remuk gitu ya. Nah ini kan udah garing ya, tunggu garing aja ya sekitar 10 menitan atau ya tergantung banyak dan sedikitnya gitu ya. Nah ini ada bagian kepalanya itu ya. Nah nanti kita goreng sampai benar-benar garing gitu ya. Oke. Ayo buat kalian nih jangan lupa untuk like and subscribe ya Bun, teman-teman kita, kawan-kawanku. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Terus tonton juga sampai rampung ya. Nanti kalau nggak rampung kalian cuma nonton sebentar saja, ternyata masaknya nggak enak, yang disalahkan itu youtubernya. Oke, ini kayaknya udah matang, ini kita tiriskan ya, angkat ya. Di sini saya boleh menyarankan ketika kalian menggoreng ini, kepalanya boleh juga ikut dimasak atau boleh juga dibuang gitu ya. Nah seperti ini ya, kita angkat satu ya, hati-hati karena ini benar-benar panas gitu ya. Oke, ini udah kita tiriskan ya, nanti kita dinginkan. Nah ini seperti ini jadinya. Oke Bun, udah paham ya semuanya untuk menggorengnya. Oke, kita akan langsung ke proses selanjutnya ya. Tadi bumbu-bumbunya ya yang kita akan blender ya. Ada gula pasir, saya menggunakan gula pasir ya. Terus ada garam gitu ya. Terus ada tomat ya, tomatnya dirajang aja dulu kecil-kecil ya supaya memudahkan untuk memblendernya. Kalau kalian nggak punya blender boleh juga menggunakan itu ulegan itu ya, ciri ya. Kalian menggunakan ciri ya, karena di sini mungkin tangan saya lagi agak sakit, jadi saya menggunakan blender gitu ya, blender yang biasa aja lah ya. Kalau nggak punya blender ini saran saya pinjam ke teman atau tetangga juga boleh lah ya. Nah, ya oke, kita racang, iris-iris semuanya supaya jadi bagian yang lebih kecil-kecil supaya lebih mudah untuk memblendernya atau nanti untuk
menggerusnya dengan menggunakan ciri. Oke bun, semua bumbu-bumbu ya kita rajang jadi kecil supaya mudah untuk memblendernya. Oke, semuanya ini kita rajang satu persatu ya, harus dengan sabar ya. Nanti kalau sabar tentunya makanannya jadi enak dan semuanya jadi suka. Kalau nggak enak kan mubah gitu ya jadinya ya, udah masak capek-capek terus nggak enak. Kayak kita rajang semuanya ya. Kalau udah dirajang ini udah semua ya, udah cabai ya terakhir ya. Oke, ini terakhir cabai udah kita rajang kecil-kecil ya, diperkecil gitu ya. Oke, kita akan ke tahap selanjutnya menambahkan air ya, tadi ya sekitar 150 ml ya, untuk memudahkan untuk memblender. Jadi ditambahkan air gitu ya, saya gunakan air saja juga sudah cukup ya. Blender biar sampai lembut, biar memudahkan kita untuk memasaknya. Hai bun, sebenarnya ini udah semuanya di blender udah halus ya. Kita pindahkan ke wadah ya. Kita pindahkan saja ke wadah yang sudah disediakan ya. Saya menggunakan mangkok. Jadinya seperti ini ya, yang udah saya blender dihaluskan ya, benar-benar halus. Oke, kita akan ke tahapan selanjutnya atau tahapan yang kedua ya. Kita akan langsung masak ikan keranjangannya. Tapi sebelumnya ini kita akan tumis gitu ya, atau matangkan si tadi bumbu-bumbu yang udah kita blender gitu ya. Jangan lupa masukkan minyak ya, ya sedikit saja ya, kira-kira lah mungkin sekitar berapa sih kira-kira ini, sekitar 5 sendokan lebih ya di sini ya, 10 sendok. Tunggu sampai benar-benar panas ya, ini benar-benar panas ya minyaknya ya, jangan sampai tidak panas nanti akan langu gitu ya. Nah, oke, setelah benar-benar panas kita masukkan bumbu-bumbu yang udah di blender tadi ya. Blender ya, tadi kita aduk ya. Nanti kita biarkan menyusut sekitar 50%-an airnya ya, karena nanti ini bumbunya akan matang gitu ya. Nanti setelah 50% airnya udah hilang, kita masukkan ikan keranjangannya. Akan tetapi ketika kalian pengen, nah ini ya udah berkurang airnya ya 50%, kita masukkan keranjangannya ya. Akan tetapi ketika kalian pengen keranjangannya itu lebih empuk ya, di sini saran saya itu masukkan lebih awal, jangan sampai airnya berkurang 50%, itulah tipsnya. Tapi saya pengen ikan keranjangannya itu garing gitu ya, garing tapi ya garing ya gurih gitu ya, garing gimana ya, garing ikannya garing, pokoknya gurih gitu ya, rasanya berbeda gitu ya, juga akan lebih awet juga. Oke, yang terakhir kita akan nambahkan rajangan atau irisan daun bawang supaya lebih enak dan lebih sedap gitu ya. Terus diaduk sebentar saja kok udah matang ini ya. Untuk memasukkan ya, setelah dimasukkan diaduk-aduk ya, diorak-arik, diaduk-aduk seperti kehidupan kamu yang selalu diaduk-aduk. Oke, campur aduk ya. Oke, ini sebenarnya udah matang ya, sempurna. Oke, kita tinggal menikmati dengan nasi putih hangat ya, nikmat banget. Atau buat bekal kalian ya. Buat kalian tadi ya udah beringatkan, jangan lupa untuk like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis ya. Oke, tonton sampai selesai. Ketika tidak selesai, tidak enak, yang disalahkan itu youtubernya ya, itu ya.
Oke bun, sesekali kita aduk-aduk ya, biarkan bumbu meresap ke dalam ikan keranjangannya ya. Oke, sepertinya ini udah matang ya, kita akan pindahkan ke wadah yang berbeda, nanti kita nikmati ya seperti apa sih jadinya ya. Oke, satu persatu kita pindahkan, hati-hati juga karena ini panas banget gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like and subscribe ya buat kalian semuanya. Oke, terima kasih yang telah menonton sampai rampung atau selesai ya. Nah ini jadinya seperti ini ya, mudah dan gampang kan, silahkan kalian praktekkan di rumah gitu ya. Nah saya sudah mengasih tutorial dan juga cara masaknya gitu ya, siapapun tentunya bisa memasaknya. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya ya. Mungkin ada ide atau saran, kalian bisa langsung aja komen-komen gitu ya, atau japri